Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Daulandari dari kelas 1A, perwakilan dari kelompok B yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua ada Genisa Maulida Azahra, yang ketiga ada Faisal Akbar. Di sini saya akan menerangkan tentang praktikum pewarnaan bakteri. Tujuan praktikum, agar mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan cara mengidentifikasi bakteri gram positif dan gram negatif beserta morfologinya. Pewarnaan bakteri. Pewarnaan gram atau pewarnaan bakteri adalah suatu teknik pewarnaan untuk mengidentifikasi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Prinsip dari pewarnaan gram adalah dinding sel bakteri gram positif terdiri atas lapisan peptidoglikan yang tebal, menjadikan afinitasnya tinggi terhadap kristal violet, membentuk senyawa yang sukar larut dalam alkohol sehingga tetap memegang kuat zat utama berwarna ungu. Pewarnaan terhadap bakteri secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pewarnaan bakteri hidup. Pewarnaan bakteri hidup dilakukan dengan menggunakan bahan pewarna yang tidak toksis, tetapi jarang dikerjakan karena bakteri hidup sukar menyerap warna. Pewarnaan bakteri hidup dilakukan untuk melihat pergerakan bakteri, serta pemeriksaannya dilakukan menggunakan tetes gantung atau hanging drop. Yang kedua ada pewarnaan bakteri mati. Pewarnaan terhadap bakteri yang telah dimatikan disebut fixed state. Pewarnaan bakteri mati bertujuan untuk melihat struktur luar, bahkan struktur dalam bakteri, memperjelas ukuran bakteri, dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan, sehingga dapat diketahui sifat fisik dan kimia dari bakteri tersebut. Teknik pewarnaan pada bakteri dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial terdiri dari pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang keempat ada pewarnaan struktural. Pewarnaan struktural terdiri dari pewarnaan spora, pewarnaan kapsul, pewarnaan granula, dan pewarnaan flagela. Klasifikasi Staphylococcus aureus menurut Syahrul Rahman et al. Domain Bacteria, Kingdom Eubacteria, Ordo Eubacteriales, Famili Micrococcaceae, Genus Staphylococcus, Spesies Staphylococcus aureus. Klasifikasi nomenklatur Escherichia coli sebagai berikut. Superdomain Phylogenetica, Phylum Proterobacteria, kelas Gamma Proterobacteria, Ordo Enterobacteriales, Famili Enterobacteriaceae, Genus Escherichia, Spesies Escherichia coli, menurut Jawed et al. 1995. Alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan adalah kaca, slide, dan penutup, kedua beker gelas, ada OC bulat, ada pensil maker, rak tabung, bunsen, dan sebagainya. Sedangkan bahan di sini yang kami gunakan ada bakteri yang berusia 24 jam, terdiri dari Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, bahan pewarna terdiri dari kristal violet, garam yodium. Garam yodium terdiri dari 2 gram potasium yodida dalam aqua destilata 300 ml ditambah 1 gram kristal yodium. Ada safarin, ada etil alkohol 95% atau alkohol, ada aqua destilata. Yang ketiga ada minyak emersi. Prosedur kerja. Prosedur yang pertama mengenai sterilisasi alat dan bahan. Yang pertama, bersihkan slide mikroskop sampai bebas dari lemak. Celupkan ke dalam alkohol dan bersihkan dengan tisu atau kain lembut. Yang kedua, balikan slide sehingga sisi yang tidak ditandai menghadap ke atas. Bila slide harus diwarnai pena atau tanda pensil harus selalu ditempelkan di bagian bawah sehingga tanda tidak akan teroleskan atau tercuci atau masuk ke dalam noda itu sendiri. Yang ketiga, ambil 3 slide bersih dan buatlah lingkaran berdiameter 1,5 cm di tengahnya dengan pensil atau pulpen. Di salah satu ujung slide, tuliskan inisial dari organisme yang digunakan. Tulis pada slide berdasarkan inisial SA
EC, dan campuran SA dan EC. Ambil spesimen bakteri menggunakan loop inokulasi. Peringatan, jangan sampai mengambil bagian media. Ambil secara pelan dan jangan dikeruk. Letakkan di slide yang telah dibuat lingkaran. Letakkan slide di atas rak tabung. Kemudian sebelumnya letakkan setetes air di area lingkaran slide dengan menggunakan teknik transfer aseptik yang tepat. Campurkan sejumlah kecil bakteri ke dalam air dan keluarkan. Ulangi langkah ini pada bakteri yang lain. Selanjutnya, biarkan noda mengering sampai terlihat lapisan film putih tipis di setiap slide. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan beri lebih banyak bakteri. Yang terakhir, panaskan slide yang telah dibuat dengan apusan dengan cara melewati slide dengan cepat melalui api bunsen 3 kali sehingga noda tidak hilang atau lepas. Yang kedua, proses pewarnaan. Siapkan apusan yang telah dipanaskan dengan kristal violet. Biarkan selama 1 menit dengan posisi slide tegak. Kemudian bilas dengan air selama 10 detik. Yang kedua, siram dengan garam yodium, mordan atau lugol. Biarkan selama 1 menit, kemudian bilas dengan air. Yang ketiga, lakukan proses dekolorisasi dengan alkohol 95% sampai tidak ada lagi pencucian warna. Biasanya 15-10 detik. Ini adalah langkah yang paling penting. Berhati-hatilah untuk tidak colorize karena banyak organisme gram positif mungkin kehilangan noda violet dengan mudah dan dengan demikian tampak negatif. Setelah mikroorganisme dihitung, kemudian bilas dengan air selama 10 detik. Siram dengan safarin selama 1 menit. Cuci dengan air selama 10 detik. Tiriskan dan keringkan dengan lembut menggunakan kertas tisu. Angin-anginkan sampai seluruh sisi slide terlihat kering sebelum diperiksa menggunakan mikroskop. Setelah slide kering, beri label seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, kemudian periksa menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan teteskan minyak emersi pada slide. Yang ketiga adalah proses pembuatan kontrol. Yang pertama, siapkan 2 slide yang dipanaskan dengan panas dari kultur campuran Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Noda 1 dengan kristal violet saja. Noda 2, ambil slide kedua melalui proses dekolorisasi. Periksa kedua slide ini dan bandingkan dengan slide kultur campuran yang dibawa sepanjang prosedur pewarnaan. Pengamatan Anda akan membantu Anda memahami bagaimana pewarnaan gram bekerja. Prediksi hasil praktikum. Pada gram positif akan tetap mempertahankan warna ungu karena kandungan peptidoglikan. Bakteri gram positif akan mengalami dehidrasi pada dinding selnya dan pori-porinya menciut karena daya rembes dinding sel dan membran menurun, sehingga kompleks kristal ungu dan iodium tidak dapat keluar dari sel dan tetap berwarna ungu. Pewarnaan safarin merupakan pewarnaan sekunder atau kontras, berfungsi untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan pewarna utama setelah perlakuan alkohol. Pewarnaan safarin masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menjadi berwarna merah pada bakteri gram negatif, sedangkan pada bakteri gram positif dinding selnya terdehidrasi dengan perlakuan alkohol. Pori-pori mengkerut, daya rembes dinding sel dan membran menurun sehingga pewarna safarin tidak dapat masuk, sehingga sel berwarna ungu. Warna yang membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yaitu warna ungu dan merah. Bakteri tersebut akan menyerap warna ungu, dikatakan sebagai gram positif, dan menyerap domain warna merah, berarti gram negatif. Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur dinding sel di antara keduanya. Pewarnaan bakteri ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fiksasi, pelunturan warna, substrat, intensifikasi pewarna, dan penggunaan zat warna penutup.
Jika terbentuk warna ungu, maka termasuk golongan bakteri gram positif, dan jika terbentuk warna merah atau merah muda akan termasuk golongan bakteri gram negatif. Bakteri ini ada yang berkoloni dan berbentuk seperti buah anggur. Pada tahun 1884, Rosenbach menjelaskan ada dua jenis warna Staphylococcus, yaitu Staphylococcus aureus yang berwarna kuning dan Staphylococcus albus yang berwarna putih. Beberapa karakteristik yang dimiliki Staphylococcus aureus diantaranya hemolitik pada darah agar, katalis oksidase positif dan negatif, dapat tumbuh pada suhu sekitar 15-45 derajat, dan lingkungan NaCl pada konsentrasi tinggi hingga 15%, dan menghasilkan enzim koagulase. Selain itu, biasanya S. aureus merupakan patogen seperti bisul, sties, dan furunculosis. Beberapa infeksi bakteri tersebut berbentuk menyerupai biola dengan garis tengah kurang lebih 1 mm. Tersusun dalam kelompok-kelompok tidak teratur, menyerupai buah anggur. Dapat pula tersusun 4 atau terad, membentuk rantai 3-4 sel, berpasang-pasangan atau satu-satu. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus. Hasil akhirnya, Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang berwarna merah, sedangkan Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berwarna ungu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.